Swiss National Bank ternyata mengejutkan semua para pelaku pasar dengan melakukan pemangkasan suku bunga, dan dia adalah yang pertama kali sebelum Federal Reserve. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ini pertanda positif atau pertanda negatif untuk bank sentral lain? Itu yang akan kita coba lihat dan sekaligus kupas apa saja faktor yang mendominasi market untuk saat ini. Oke, 3 bank sentral yang paling utama yang juga kita soroti kemarin sudah selesai. Jadi ada Kazuo Ueda, kemudian ada Powell, dan juga terakhir adalah Andrew Bailey. Yang ternyata ketiganya masih tetap mempertahankan sikap kebijakan mereka. Tapi khusus untuk Jepang tentunya mereka sudah melakukan kenaikan suku bunga, dan itu adalah keluar dari suku bunga negatif untuk pertama kalinya. Kemudian dari Fed, Powell sedikit bergeser kepada arah less hawkish, atau bahkan market cenderung melihatnya sebagai kondisi dovish, dan itu dikatakan sebagai kalimat bahwa mereka cukup terbuka untuk melakukan pemangkasan, tidak perlu menunggu inflasi turun ke 2%, dan juga kalau terlalu lama maka kemungkinan akan juga merusak ekonomi, kalau terlalu cepat juga akan mengganggu kepada inflasi. So, dengan demikian Andrew Bailey pun ternyata memberikan statement yang hampir serupa dengan Powell. Dia mengatakan bahwa tidak perlu menunggu untuk inflasi turun ke 2% untuk melakukan perubahan terkait dengan kebijakan suku bunga. Nah, dalam hal ini, kalau kita bicara tentang kejutan, tentunya ada pertanda bahwa dari pernyataan Andrew Bailey tersebut, sepertinya dia memberikan isyarat bahwa Bank of England kelihatannya bisa juga untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Well, masalahnya adalah kapan waktunya itu yang tidak dijelaskan. Tapi setidaknya Andrew Bailey memberikan alasan bahwa cukup masuk akal jika pasar mengantisipasi atau mengharapkan kemungkinan pemangkasan suku bunga di tahun ini. Dan hal itu juga ditegaskan kembali dalam pernyataannya atau dalam wawancaranya dengan Financial Times, bahwa menurut dia bukan tidak masuk akal kalaupun misalkan terjadi pemangkasan di tahun ini. Salah satu alasan bagi Bailey adalah terkait dengan tingkat upah. Mereka harus yakin terlebih dulu. Dalam hal ini berarti tingkat upah yang diharapkan adalah mengalami kenaikan. Dan itu memastikan bahwa tingkat inflasi memang karena tingkat permintaan atau tingkat konsumsi mereka. Tapi juga hal yang harus diwaspadai adalah kecenderungan dari data-data ekonomi lain, tapi at least GDP yang tercatat terakhir itu adalah positif, jadi mereka terhindar daripada resesi. Dan kemudian memang dalam hal ini baik dari para pejabat MPC ataupun dari Bailey memberikan isyarat bahwa sebetulnya tugas mereka untuk menekan inflasi belum selesai. Tapi ya lagi-lagi yang digarisbawahi oleh market adalah kecenderungan bahwa dia mengatakan tidak perlu menunggu inflasi turun ke 2% dan akhirnya bisa melakukan perubahan kebijakan. Jadi kita tinggal tunggu saja. Mungkin beberapa data ekonomi berikutnya akan memberikan isyarat. Bahkan inflasi kemarin sudah mengalami penurunan. Untuk Inggris dari 4,0% menjadi 3,4%, that's good. Bahkan ya tingkat inflasi tersebut sudah relatif dalam progres yang cukup mengesankan. Dan itu yang digarisbawahi oleh Bailey dan juga rekan-rekannya di BOE. Nah, dari keputusan Swiss National Bank, ternyata dengan melakukan pemangkasan suku bunga lebih cepat, sekitar 25 basis point, yang akhirnya membuat mata uang tersebut mengalami pelemahan. Kalau Anda lihat, dia melemah versus US dollar, dan itulah yang terjadi, USD Swiss-nya mengalami kenaikan. Nah, tapi kenapa ya kenaikannya malah tertahan atau terbatas? Ya, dalam satu hal, dari SNB atau ketua SNB, Jordan, yang mengatakan bahwa mereka juga memiliki kebijakan tidak ingin mengganggu ekspor. Artinya di sini kalaupun misalkan terjadi pelemahan yang terlalu banyak ataupun terlalu besar, maka kecenderungannya itu akan mengganggu tingkat ekspor mereka. So, kemungkinan mereka tidak akan tinggal diam. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi pada Jepang. Cuman bedanya adalah mereka sangat menginginkan mata uangnya untuk melemah kalau misalkan ekspornya tinggi. Cuman untuk beberapa waktu terakhir memang kita sudah melihat angkanya ini sudah relatif terlampau tinggi untuk USD Japanese Yen. Nah, tapi dengan apa yang dilakukan oleh SNB kemarin ternyata menciptakan pertanyaan yang mengganggu kepada para pelaku pasar, yaitu terkait dengan apa yang dilakukan ini mungkin tidak akan berimbas kepada bank sentral lain. Ya, seperti kita ketahui bahwa Bank of England mempertahankan tingkat suku bunganya, RBA juga mempertahankan suku bunganya, dan ECB juga mempertahankan suku bunganya. So, 3 bank sentral ini harusnya kalau misalnya kita lihat dari SNB yang melakukan pemangkasan lebih cepat daripada Federal Reserve, maka kemungkinan inilah yang akan menjadi harapan para pelaku pasar yang memperkirakan mungkin hal serupa juga bisa dilakukan oleh bank sentral lain, yaitu melakukan pemangkasan sebelum FOMC melakukannya. Ya, kalau kita
mengacu kepada pernyataan Fed kemarin, yang paling cepat adalah di bulan Juni. Lalu kemudian ada ekspektasi bulan Juli atau bahkan di kisaran September, Oktober, atau bahkan Desember. Nah, tapi yang paling jelas adalah posisi ini kalau kita asumsikan di bulan Juni, maka bisa saja ECB akan lebih dulu daripada Fed. Dan itu berarti bukan bulan Juni, melainkan mungkin saja di April atau bahkan mungkin tanggalnya yang harus spesifik kita tunggu dari pernyataan dari Christine Lagarde. Tapi yang jelas pernyataan demi pernyataan dari para pejabat bank sentral semua sudah mengarah dan mengacu kepada potensi pemangkasan suku di tahun ini. So kita tinggal tunggu saja apakah kejutan ECB ini akan berdampak secara luas dan itu berarti bisa memaksa bank sentral lain untuk melakukan pemangkasan serupa. Nah, BlackRock ternyata memberikan isyarat bahwa dia lebih melihat Nikkei atau indeks saham Jepang jauh lebih valuable dan itu kemungkinan membuat Nikkei sangat menarik untuk diinvestasikan. Ya, BlackRock sudah cukup mempertahankan posisi dan juga melihat opsi ataupun optimisme yang ada di pasar Nikkei. Ya, menurut mereka salah satunya adalah terkait dengan kalau misalkan kita lihat level 40.000 ini masih relatif lebih murah dibandingkan pasar saham lain dan salah satunya kalau kita lihat dari Wall Street tentunya. Nah, tapi juga jangan lupakan yang paling spesifik mereka melihat dari laporan pendapatan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Jadi menurut mereka cukup optimis bahwa Nikkei masih bisa mulai kenaikan. Walaupun yang kita lihat adalah ini kaitannya dengan ada hal yang cukup mendesak, yaitu melemahnya mata uang yen. So, meskipun mata uangnya relatif melemah, tapi BlackRock sangat yakin bahwa Nikkei masih tetap bisa untuk melakukan atau terjadi kenaikan kembali. Bagaimana dengan Anda? Seharusnya sih ini akan menjadi fondasi yang cukup mendasar untuk melakukan investasi di Nikkei. Nah, kemudian agenda untuk hari Jumat ini, kita akan melihat dari beberapa bank sentral. Selain tentunya data ekonomi, saya rasa data ekonomi hari ini hanya berkisar kepada retail sales Inggris. So, perhatikan saja datanya apakah negatif atau positif. Dalam artian apakah dia melemah atau menguat. Dan itu yang akan memberikan harapan terkait dengan penekanan di bawah 1.2600. Nah, kemudian kalau lihat dari retail salesnya memang harapannya adalah negatif alias penurunan 0,9 dari 0,7. Saya akan lebih confirm melihatnya dari data core retail sales atau retail sales inti daripada retail sales utama, teman-teman. Karena itu yang paling disorot oleh para pelaku pasar termasuk juga bank sentral. Nah, kembali dengan agenda hari Jumat, setelah data ekonomi, malam hari kita akan mendengarkan pernyataan-pernyataan dari para pejabat bank sentral. Salah satunya adalah dari Ketua Jerome Powell kembali akan memberikan pernyataannya. Tapi kali ini mungkin bukan masalah kebijakan moneter, tapi market akan sangat penasaran apakah dia akan kembali menegaskan apa yang diputuskan atau yang dilontarkannya waktu press conference kemarin atau tidak. Kemudian ada beberapa bank sentral lain atau pejabat bank sentral lain seperti Jefferson, kemudian Mr. Barr, dan juga Raphael Bostic. Ketiganya akan juga berurutan menyampaikan visi misinya ataupun pendapatnya terkait dengan kebijakan yang sudah diusung. Dan diperkirakan ini akan relatif lebih lumrah ya kalau misalnya kita lihat dari beberapa kejadian pernyataan-pernyataan ini selalu muncul setelah FOMC memutuskan atau memberikan keputusan. Nah, kemudian jangan lupakan juga dari ECB, European Central Bank. Salah satunya adalah dari Philip Lane yang juga dikenal sebagai figur yang cukup ya kita bilang saja efektif ataupun berpengaruh selain Christine Lagarde. So, Philip Lane akan memberikan gambaran terkait dengan kebijakan moneter dari ECB. Mungkin saja dia akan memberikan kejutan ataupun gambaran secara spesifik apakah ECB mungkin akan mengikuti langkah dari SNB atau tidak. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupakan di akhir minggu depan atau di akhir bulan di tanggal 29 Maret 2024 ternyata Jerome Powell akan kembali mengisi suatu acara yang diselenggarakan oleh Bank Federal Reserve cabang San Francisco. Dan ini yang akan menjadi fokus utama para pelaku pasar. Apalagi posisinya adalah market, terutama pasar saham Amerika, ditutup karena memang perayaan dari Good Friday. Ya, bagaimana nasibnya untuk berikutnya? Saya rasa ini akan memberikan momentum ataupun ya kisi-kisi untuk berikutnya. Karena yang akan dibicarakan di sini adalah kebijakan moneter. Jadi hati-hati, minggu depan Powell akan tetap menjadi figur utama kita. Tapi perkiraan ini kita akan lihat potensinya apakah akan berpengaruh kepada pasar emas atau pasar saham dalam hal ini Wall Street untuk minggu depan atau bahkan untuk malam ini. Kita akan lihat apakah emas sudah turun atau reversal kah atau hanya sekedar correction.
Dan itu akan kita bahas di live streaming sore ini.